Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Adrian, saya dari kelas 12 Akuntansi SMK Negeri 43 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktiva tak berwujud dan amortisasinya. Pengertian aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud adalah aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Aktiva tetap tak berwujud adalah hak-hak yang dimiliki suatu entitas atau perusahaan yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian amortisasi. Amortisasi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata amortize. Secara harfiah, amortize berarti membawa mati. Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai pada aktiva atau aset tetap tidak berwujud yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada suatu periode akuntansi. Karakteristik aktiva tetap tak berwujud. 1. Dapat diidentifikasi. Supaya bisa diidentifikasi suatu aset tetap tak berwujud, harus dipisahkan dari perusahaan atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum dari mana manfaat ekonomi atas kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. 2. Tidak mempunyai eksistensi fisik. Aktiva tetap tidak berwujud, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang memakainya. 3. Bukan aset moneter. Contoh aset moneter misalnya seperti piutang, deposito, dan investasi jangka panjang, ataupun saham atau obligasi. Ini juga tidak mempunyai substansi fisik. Aktiva tersebut mencerminkan berbagai hak-hak istimewa atau memberikan posisi yang menguntungkan bagi perusahaan dalam mendapatkan penghasilan. Jenis-jenis aktiva tak berwujud. 1. Ada patent. Merupakan hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah dengan melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Paten atau patent akan diamortisasi selama umur kegunaannya. Selama periode tertentu, umur paten bisa dihitung atas dasar unit produk yang akan dibuat. Jurnal amortisasi aset tidak berwujud jenis paten adalah sebagai berikut. Amortisasi paten pada paten ataupun akumulasi amortisasi paten. Selanjutnya ada hak cipta. Merupakan hak tunggal yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual suatu barang yang berasal dari hasil seni atau karya intelektual. Lalu ketiga, merek dagang. Merupakan hak tunggal yang diberikan kepada suatu badan usaha atau orang untuk memakai cap, nama, ataupun lambang usaha untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa. Bila merek dagang ini dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya-biaya untuk merencanakan dan mendaftarkan. Karena umur tidak terbatas, maka tidak dilakukan amortisasi. Lalu keempat ada franchise. Merupakan hak tunggal yang didapatkan oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengkomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Ada dua jenis kelompok franchise yaitu 1. Sistem franchise untuk produk dan jasa. 2. Sistem franchise lisensi atau untuk merek dagang. Kemudian kelima ada goodwill. Merupakan suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari adanya nama baik, manajer yang baik, letak strategis, dan lain sebagainya. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul dari 1. Pembelian, 2. Transaksi-transaksi perusahaan seperti merger, reorganisasi, perubahan bentuk perusahaan, pembelian sebagian perusahaan, atau perubahan kepemilikan dalam firma. Kemudian keenam itu ada beban yang ditangguhkan. Merupakan aktiva tetap tidak berwujud. Beban yang ditangguhkan mempunyai nilai karena merupakan pembayaran di muka untuk beberapa periode yang relatif lama. Karena pembayaran biaya di muka ini dilakukan untuk beberapa periode, maka setiap periode dilakukan amortisasi. Yang termasuk dalam beban yang ditangguhkan adalah biaya pendirian perusahaan. Biaya-biaya yang terjadi dalam mendirikan perusahaan seperti izin, pajak, biaya cetak saham, dan formulir dikapitalisasi dalam rekening biaya pendirian. Lalu yang terakhir ada biaya penelitian dan pengembangan. Dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau dikapitalisir dan dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. Pemilihan salah satu cara ini
didasarkan pada kemungkinan sukses tidaknya penelitian atau pengembangan tersebut. Ya, di sini ada contoh amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Soalnya PT Sekar Jaya membeli lisensi produksi produk kerajinan dari PT Karya Indah. Masa manfaat yang disepakati adalah 5 tahun dengan nilai 200 juta rupiah. Hitunglah amortisasi menggunakan metode garis lurus. Jawab. Perhitungan amortisasi per tahun. 200.000 dibagi 5 tahun sama dengan 40 juta per tahun. Jadi perhitungan amortisasinya 40 juta per tahunnya. Jurnalnya beban amortisasi pada aset tak berwujud. Jumlahnya debit 40 juta rupiah dan dikredit 40 juta rupiah. Sekian video penjelasan tentang aktifat tetap tak berwujud serta amortisasi dari saya, Fajar Adriansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.